seorang mantan preman, seorang mantan berandalan, waliullah bernama Bisri Al-Hafi. Dalam kitab Lataiful Ma'arif pernah membuat pernyataan yang berbunyi, bi'sal qawmu la ya'rifuna Allah, inna salihul ladhi yata'abbadu wa yajtahid seburuk-buruk kaum itu adalah mereka yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya kesolehan yang sejati adalah ibadah yang sungguh-sungguh dilakukan di sana setiap tahun. Dan ini merupakan pernyataan yang menjadi mutiara berharga bagi kita. Seorang Bisri Al-Hafi yang dikenal waliullah, mantan preman, mantan berandalan, melakukan pernyataan sedemikian rupa. Dan ini pernyataan yang tidak hanya keluar sebagai bentuk referensi daripada keilmuannya, tetapi juga pengalaman batin, pengalaman yang luar biasa karena pernah menjadi orang yang tidak baik lalu menjadi waliullah. Dan ini selaras dengan doa yang diajarkan oleh Rasul ketika kita berlebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum kullu amin antum bi khair. Ya Allah, terimalah seluruh amal kebaikan kami dan amal kebaikan kalian. Siyamana wa siyamakum, puasa kami dan puasa kalian. Kullu amin antum bi khair, semoga setiap tahun kita diberikan limpahan kebaikan. Dan doa ini memberikan isyarat kuat bagi kita bahwa ternyata pesan keistiqomahan, pesan kesinambungan, pesan keberlanjutan adalah pesan utama yang diharapkan pada hari lebaran ini. Jamaah yang dirahmatin Allah, transformasi diri atau yang dikenal dengan perubahan diri, baik itu yang menyangkut pola berpikir kita, sikap hati kita, dan perilaku ataupun perbuatan kita, semata-mata adalah upaya lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita harus melakukan perubahan dari yang buruk menjadi baik, dari tidak tahu menjadi tahu sehingga ilmu kita berkelimpahan, dari tidak bisa kita kemudian menjadi bisa. Dan ini harus kita lakukan, dan ini harus kita jaga. Dan cara melakukannya ada 3 hal yang harus kita amalkan. Yang pertama, bahwa membangun kepribadian yang sejati harus dimulai dari diri sendiri. Lingkungan tidak bisa mengubah kita. Sekolah yang bagus, bahkan pesantren, itu tidak bisa mengubah kita. Ayah kita, ibu kita tidak bisa mengubah kita. Uang kita, harta kita tidak bisa mengubah kita. Bahkan keadaan kita yang luar biasa pun tidak bisa mengubah kita. Karena perubahan itu didasarkan, dimulai dari diri kita sendiri. Inilah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah memberikan penegasan, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mau mengubah dirinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bayangkan Bapak Saudara, Allah tidak mau mengubah hambanya, padahal Allah bisa berkehendak sedemikian rupa.
Tetapi Allah tidak akan mengubah hambanya kecuali merujuk kepada setiap hambanya yang ingin berubah. Jika kita ingin berubah, insya Allah kita akan berubah. Bukankah kita kemarin berburu Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Qadar yang memiliki makna turunan dengan takdir, memiliki hubungan yang kuat bahwa kita sedang berharap kepada Allah. Dengan Lailatul Qadar Allah menakdirkan kita takdir yang lebih baik. Kita kepengen pribadi kita lebih baik, adab kita lebih mulia, dan kita juga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmatin Allah. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan di dalam transformasi diri adalah fokus membangun kepribadian kita sebagai seorang muslim dengan nilai-nilai keislaman. Kenapa ini menjadi penting? Era globalisasi yang kemudian disusul dengan era digital membuat semua perkembangan dunia bisa masuk melalui handphone kita, sehingga kita bisa merasakan betapa siapa yang aktif di medsos, siapa yang jago di dunia maya, maka itulah yang berkemungkinan yang akan memberikan pengaruh terhadap kita pengguna handphone. Artinya apa? Hari ini dalam kurun tahun-tahun terakhir ini kita betul-betul merasakan, mengalami bagaimana gerakan Korean Wave, yaitu drakor, drama Korea. Kita boleh glowing kayak orang Korea, tapi ingat kita juga harus syar'i. Orang Islam gak boleh ngumbar aurat. Kita harus modern, tetapi nilai-nilai keislaman harus kita junjung yang paling utama. Budaya apapun, nilai apapun silakan diadopsi, silakan ditiru sebagai perwujudan bahwa kita ingin modern, kita ingin canggih, kita ingin maju. Silakan tiru Barat, silakan tiru Eropa, silakan tiru negara-negara yang lain. Tapi jangan lupa yang paling dikedepankan adalah Al-Quran, yang paling diutamakan adalah sunnah Nabi, yang paling diutamakan adalah nilai-nilai keislaman. Bukankah Allah membuat pernyataan yang tidak dilakukan kepada hambanya kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada engkau ya Muhammad terdapat kepribadian yang agung, terdapat kepribadian yang mulia. Jamaah yang dirahmatin Allah, Alkisah seorang sahabat berangkat ke Madinah, berkunjung nyamperin Siti Aisyah radhiallahu an untuk bertanya tentang perihal Rasulullah. Wahai Aisyah ummul mukmin, berikanlah penjelasan kepada kami bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya yang tahu kelemahan dan kekurangan Rasul, teman satu kamar, satu tempat tidur, satu rumah, yang tahu jeleknya Rasul, itu bisa mengatakan bahwa akhlak Rasul adalah Al-Quranul Karim. Apa maksudnya? Saking agungnya akhlak, adab, sopan santun baginda Nabi, istrinya sampai menyatakan akhlak Nabi, akhlak suamiku, akhlak Rasul adalah akhlak Al-Quran. Artinya semua nilai-nilai yang diajarkan Al-Quran ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat kita yakin secara keimanan bahwa Nabi Muhammad adalah teladan terbaik di dalam kita membangun kepribadian kita yang sesungguhnya. Yuk kita tiru Nabi abis-abisan supaya hidup kita berkah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jamaah yang dirahmatin Allah, yang ketiga yang terakhir adalah transformasi diri, perubahan diri
harus dilakukan dengan kepribadian yang berkelanjutan alias